Salam sejahtera semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Muskli Sajis 28, yaitu tentang Islam singkatan dari sholat zuhur sama dengan lohor menurut KBBI. Diskusi ramai tentang bahasa dan agama. Selamat petang Bang Muki Saji. Selamat sore. Ya, apakah saudara bersedia membuka kamera? Tunggu bentar ya, bentar aja. Iya. Ya, silakan Abang. Ya. Baik, Abang. Pertanyaannya apa? Kalau saya nggak banyak pertanyaan sih. Seperti yang tadi saya dengar dari dua putri, katanya singkatan dari Islam tadi ya. Ya, kalau Islam itu memang ada singkatan dari ibadah sholat. Namanya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, itu. Berarti lohor itu sama dengan zuhur. Zuhur, lohor, luhur sama aja semua. Hanya sebutan aja yang beda. Luhur. Sama dengan lohor. Iya, sama semua itu. Mau dia zuhur, mau dia zohor, mau dia luhur, mau dia lohor, sama sebutan itu, sama semua maknanya. Emangnya arti lohor apa, Bang? Sholat. Hah? Sholat? Arti luhur apa? Ya sholat, rukun sholat. Luhur dengan zuhur itu artinya apa, Bang? Sama, artinya sama. Artinya cuman sama? Bahasanya aja beda. Sama. Gimana sih, Bang? Gua bingung, Bang. Ini makin bingung jadinya, Bang. Jangan bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung. Mau dibilang luhur itu sama, mau dibilang zuhur itu sama. Lebih tepatnya sholat di hari petang. Nah. Begini, Bang, ya. Namanya. Bentar dulu, Bang. Saya melihat menurut KBBI, luhur artinya adalah tinggi, mulia. Contoh, demi menggapai cita-cita yang luhur. Nah, kalau zuhur artinya apa, Bang? Kalau zuhur itu, ya kalau saya lihat di Wikipedia, salat zuhur salah satu dari ibadah wajib 5 waktu bagi umat Islam. Zuhur beralih ke halaman ini untuk kegunaan lain. Iya, itu samanya itu. Mau dibilang kita luhur. Enggak sama, Bang. Arti zuhur dengan luhur, Bang. Kok enggak sama? Ya ampun, abang ini nggak pakai data. Iya ampun deh. Dengar ya, Bang. Pak, saya ini udah membaca data itu dari sejak saya sekolah loh, sejak saya sekolah di. Ya udah, SD. kalau abang membaca data sejak sekolah, menurut KBBI arti luhur apa coba? Kalau saya nggak kesimpulannya nggak ke KBBI, karena menurut saya sama aja. Ini Bang ya, saya bingung sama dirimu, karena kamu ini nggak tahu arti luhur, nggak tahu arti zuhur, tapi bilangnya zuhur dengan luhur ya sama. Artinya apa? Ya sama. Mana bisa begitu, Bang, dalam diskusi ilmiah? Nih, Bang ya, diskusi ilmiah itu pakai data. Menurut KBBI, luhur artinya adalah tinggi, mulia. Contoh, demi menggapai cita-cita yang luhur. Nah, kalau saya baca di Wikipedia ya, zuhur atau salat zuhur dalam bahasa Arab adalah salat azhur
adalah salah satu salat dari salat 5 waktu yang dilakukan setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang. Salat ini terdiri dari 4 rakaat. Nah, itu artinya zuhur, Bang, salat zuhur. Beda dengan luhur. Iya, tapi kan kebanyakan mayoritas orang Indonesia ada yang bilang zuhur, ada yang bilang lohor, gitu loh. Ada yang bilang luhur. Jadi pengucapan itu setiap orang itu beda-beda. Kalau saya pribadi, saya bilang zuhur sama lohor ya sama aja. Salat zuhur mau salat lohor itu sama itu. Tapi kan Abang tadi bilang arti lohor, luhur ya sama aja. Ya nggak sama, Bang. Iya, Mbak Mikana kan ngelihat dari KBBI kan datanya kan, ya enggak? Iyalah harus pakai data lah. Iya, itu persepsi dari KBBI, tapi kan kita nggak ngambil persepsi, tapi kita ambil dari mayoritas masyarakat. Persepsi. Gitu loh. Iya, itu persepsi dari KBBI. Ini apa pula persepsi ini? Persepsi apa artinya, Bang? Persepsi, Bang? Pengucapan mayoritas masyarakat itu macam-macam gitu loh. Baru kali ini aku dengar kata persepsi. Apa arti persepsi? Sekarang saya mau nanya gini. Yesus sama Yesus itu gimana itu? Yesus sama atau enggak? Kamu tadi bilang persepsi. Apa itu persepsi? Iya, itu menurut pendapat dari KBBI atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu loh. Dicatatkan dalam KBBI bahasa Indonesia kan, itu KBBI itu kan. Disimpulkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kan gitu kalau KBBI itu. Jadi gini, Bang. Abang kalau bicara itu harus pakai data. Persepsi katanya, menurut persepsi KBBI. Apa pula persepsi? Bingung saya, Bang. Bukannya saya tambah pintar diskusi sama Abang, tapi saya tambah bingung. Gak usah terlalu dalam membahas itu karena dalam bahasa orang masyarakat Indonesia ini macam-macam pengucapannya, ada yang berbeda-beda pengucapannya. Gitu loh, nggak semua iya berbeda-beda dalam bahasa daerah masing-masing maksudnya pengucapannya, tapi kalau kamu bilang persepsi itu apa persepsi? Jangan sembarangan ngomong. Persepsi dengan orang Sumatera aja dalam pengucapan aja nggak sama loh gitu loh. Makanya kalau orang Jawa kalau bilang zuhur itu lohor, kalau orang Sumatera bilangnya apa, sholat itu waktu zuhur itu ya zuhur. Jadi dalam pengucapan aja lohor ini dalam berasal dari bahasa apa ini? Ya samanya itu dari bahasa Indonesia juga. Dari bahasa Indonesia. Terus kata ya, Islam ini berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Indonesia. Cuman kan masyarakat Indonesia kan macam dalam pengucapan tuh berbeda-beda gitu loh. Terus kata Islam ini berasal dari mana, Bang? Kalau lohor itu berasal dari bahasa Sunda. Ya kemungkinan memang dari sana bahasa Sunda itu. Dari bahasa lohor itu dari Sunda. Terus kata Islam itu berasal dari mana, Bang? Islam? Ya Islam berasal dari Quran dong. Emang dari mana lagi asal muasalnya dari Islam? Berarti di Quran itu ada bahasa Sunda, lohor gitu? Enggak ada bahasa Sunda di terus ini. Kenapa kamu bilang lohor? Kan ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitupun kalau kita menerjemahkan seperti Bible bahasa bagus Yunani. Belajar lagi, Bang. Kita ganti dulu sama yang lain. Bukan mojok, saya kan pengen tahu. Dikatakan Islam itu bentuk singkatan dari Isya, subuh, terus bukan Isya, zuhur. Bukan Isya. Jadi? Isa. Oh, Isya. Subuh, zuhur, apa lagi tadi? Apa tadi lupa saya? Asar, maghrib. Maghrib. Terus apa hubungannya zuhur dengan lohor gitu?
lohor itu berasal dari bahasa Sunda tadi kamu bilang kan, betul nggak? Teman-teman Betul. pada tapping juga. Nah, berarti kata Islam ini sudah ada dalam Al-Quran nggak? Udah ada. Ah, jadi kalau di situ L-nya jadi lohor dari bahasa Sunda, emangnya Kan sudah di Al-Quranmu ada bahasa Sunda gitu? Bahasa Indonesia. Hah? Kan sudah aku bilang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau aslinya di Arabnya kan bukan Jadi bingung, mohon maaf, saya bingung bang, mohon maaf bang. Begini, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya disebut zuhur. Zuhur. Tapi kalau orang Indonesia itu zuhur itu diganti dengan Makasih Kak Beatrix. Ya udahlah bang. masyarakat Indonesia ada yang bilang lohor gitu loh. Mbak Mika Siapa ini yang bingung sih nanyanya muter-muter ke situ terus. Lah. Karena kamu nggak bisa menjelaskan, saya bingung lah. Kan udah aku jelaskan, beberapa masyarakat itu ada yang menyebut zuhur. Kamu bilang kata Islam itu adalah Al-Quran. Lo terus kalau L itu adalah lohor, berarti Islam dalam itu ada di dalam Quran. kitabmu ada bahasa Kenapa Sunda L itu gitu. Jadi, iya, maksudnya L itu kan yang dipermasalahkan L-nya kan. Iya kan saya bingung. Mbak turun aja mbak, mbaknya yang bingung. Ah, Iya ya bang, makasih bang. God bless you bang. pusing sayang mau ini. Aduh. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih.